Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat, kemudahan dan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini, dan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di musola Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi kita, baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap salawat itu juga turun untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan tentang musuh kita, musuh yang paling nyata, musuh terbesar dalam diri kita, yaitu syaitan. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan kita harus mengingat, kita terus mengingat bahwasanya syaitan itu musuh bebuyutan manusia. Karena syaitan sendiri yang memproklamasikan permusuhan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini sujud penghormatan ya, bukan sujud peribadahan. Iblis menolak sambil beliau mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini sifatnya setan ini. Nanti kita bahas ya. Setan itu apa, jin itu apa, iblis itu apa. Ya cukuplah dikatakan sombong ketika ada orang yang merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Yang tahu siapa? Ya diri kita sendiri. Jika di hati kita sudah terbesit, aku lebih pandai daripada dia, aku pacak itu baik. Nah, ini sombong. Ini sifat-sifat iblis. Hati-hati.
Hingga akhirnya ikhwan, iblis ini dilaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan dari surga. Dan dilaknat sampai hari kiamat. Tapi iblis nggak menyerah. Iblis tidak menyerah. Dia tetap minta izin. Minta izin kepada Allah untuk diberikan umur yang panjang. Dan Allah pun mengizinkan. Tujuannya untuk apa? Untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam dan seluruh keturunannya. Dan seluruh keturunannya. Iblis mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-14 dan ke-15. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, beri saya waktu sampai mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh, yang diberi waktu. Iblis hanya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan manusia, sebagian dari manusia itu tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak mau sholat, ini termasuk orang yang sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis durhaka, tapi dia masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beri aku waktu sampai hari kiamat, sampai hari dibangkitkan. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi waktu tambahan, waktu yang ditangguhkan. Hingga akhirnya ikhwan, kedua orang tua kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, digoda oleh iblis, laknatullah alaihi, sehingga mereka memakan buah yang terlarang. Nah, ini buah yang terlarang, bukan buah khuldi, bukan. Ini nggak tahu nih siapa yang pertama kali menciptakan namanya buah khuldi, buah kekal. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah spesifik mengatakan nama buah tersebut. Allah Subhanahu berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-20. Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min su'atihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian setan membisikkan pikiran jahat. Nah ini, dari sini kita akan mengetahui bahwasanya setan itu kata sifat. Setan itu suka membisikkan pikiran jahat kepada mereka, kepada manusia, agar mereka menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan mengatakan kepada orang tua kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini.
agar kamu tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Jadi dibisik-bisikan, jangan deket-deket. Itulah Allah itu nyuruh kamu jangan deket-deket sini supaya kamu tidak makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, agak kamu jadi malaikat, agak kamu kekal di dalam surga. Nah ini, kalau bahasa linggaunya kayak gitu. Ini bisikan syaitan. Sehingga apa? Tersingkap seluruh auratnya, nampak auratnya. Ini kelakuan iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana iblis bersumpah. Bersumpah ketika mereka akan menggoda kedua orang tua kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Allah menceritakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia yaitu syaitan itu bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu. Nah, udah menyesatkan ya. Masih ditipu lagi. Aku ini cuma ngasih nasihat yang bagus sama kamu. Hingga akhirnya singkat cerita ikhwan, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya tergoda dengan rayuan iblis. Dan mereka berdua dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi. Dan iblis pun tidak puas. Iblis juga tidak puas. Hanya sekedar diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi. Karena dia tahu dia akan tetap masuk neraka. Kemudian iblis pun berusaha untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Untuk apa? Untuk menemani iblis di neraka. Dan oleh sebab itu, iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam ke dalam neraka jahanam. Menjerumuskan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-62. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Iblis mengatakan, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan di atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar aku akan sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Iblis bersumpah akan menyesatkan anak keturunan Nabi Adam kecuali sedikit yang tidak tergoda sama iblis, sama rayuan syaitan. Nanti insya Allah akan kita bahas ya. Kita yang sudah, ya alhamdulillah ya, yang Allah mudahkan kita kenal dengan hidayah, yang Allah sudah kasih kita hidayah. Syaitan itu menggodanya bukan dengan perkara bid'ah. Apa itu bid'ah? Perkara baru. Jadi kita nggak mempan lagi setan goda dengan bid'ah. Ayo Dimas, sholat maghribnya 5 rakaat, sholat sunnah sebelum maghrib 7 rakaat. Ini setan nggak bisa lagi menggoda kita. Apalagi nyuruh syirik nggak bisa lagi, susah bagi mereka. Tapi apa? Digoda kita dengan riya, ujub, sum'ah, wal yazubillah, digoda dengan wanita. Harus hati-hati. Jangan dikira laki-laki yang sudah paham agama itu terbebas dari fitnah wanita. Insya Allah kita bahas.
Ini salah satu tipu daya iblis. Harus berhati-hati. Afwan, ukhti, boleh di-save nomor HP-nya nanti kalau ada info kajian anak Sera. Ini pintu-pintu syaitan nih kok. Ya. Harus hati-hati. Harus berhati-hati. Kemudian banyak yang bertanya, apa perbedaan antara jin, iblis, dan syaitan? Jin itu ikhwah, atau iblis, itu bagian dari jin. Iblis itu bagian dari jin. Akan tetapi, jin itu ada dua. Jin yang baik dan jin yang jahat. Jin yang baik dan jin yang jahat. Dan tidak ada sejarahnya yang namanya jin, setan, itu bisa bunuh orang dicekek, bisa tembus pandang, bisa apa? Bisa masuk ke dalam rumah, nggak ada cerita kayak gitu. Dusta semua itu. Ini harus hati-hati. Apalagi orang tua muda ini papa-papa muda, mama-mama muda ini harus pinter-pinter parenting. Jangan sampai anak kita ditakut-takutin. Kita punya anak usia 4 tahun, 5 tahun, ajak mereka ke tempat gelap. Nih, nggak ada apa-apa. Jangan takut, kita lebih mulia daripada jin. Jin itu ada, tapi kita lebih mulia daripada jin. Jadi jangan ajarkan anak kita tuh jadi penakut gitu loh. Anak nangis dikit, ayo kalau nangis nanti abi kasih gitu tuh. Tuh ada momoknya tuh. Ada antunya. Gimana anak punya mental pemberani kalau gini gitu loh. Ya kita mungkin udah paham, tapi ya orang tua kita ya kan. Anak kita diasuh neneknya. Biasanya anak yang diasuh neneknya itu akan ada kosakata baru. Yang antu lah, yang momok lah, yang apa lagi? Uka-uka lah, ini jenis-jenisnya seperti itu. Ini nggak boleh takut itu ya. Jangan ajarkan anak kita jadi penakut. Tanamkan dalam hatinya kalau jin itu ada nak, tapi kalau hantu nggak ada. Kuntilanak, genderuwo, pocong nggak ada. Apalagi bisa tembus sampai ke pintu, masuk ke dalam apa? Tembus dinding. Ini nggak ada ceritanya dalam Islam seperti itu, nggak ada. Karena apa? Ketika kita masuk rumah, ini pelajaran lain sebenarnya, out of the box ini. Masuk ke dalam rumah, kita baca apa doa masuk rumah? Bismillah. Setan nggak bisa masuk. Dia berebutan mau masuk, Inti dari hadis ini, setan mau masuk. Ketika kita masuk rumah, baca Bismillah, dia putar balik, menampakkan gestur tubuh yang lunglai sambil mengatakan ndak ada tempat nginap malam ini, kata setan. Kata jin ini nggak ada tempat untuk kalian malam ini. Kita udah baca Bismillah, mana ada setan bisa masuk ke dalam rumah. Kemudian ketika kita makan atau minum, ini ketika membaca Bismillah, setan tidak akan bisa ikut makan. Terkadang setan itu membisik-bisiki kita. Oh, dibuatnya kita seolah-olah sudah mengucapkan tasmiyah atau bismillah. Bismillah itu diucapkan secara lisan nih, kok. Contohnya seperti ini. Bismillah. Bukan dalam hati, bukan. Adab minum atau adab makan itu mengucapkan tasmiyah, bismillah itu secara bersuara intinya. Harus jelas. Setan kadang-kadang membisikkan, oh kamu udah baca bismillah tadi. Akhirnya bingung, udah belum ya? Kalau lupa gimana? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kadang kita gitu, secara zat mungkin dia nggak berkurang, tapi keberkahannya berkurang. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, seluruh perkara penting yang tidak diawali dengan bismillah itu akan hilang keberkahannya. Dia akan hilang keberkahannya. Rata-rata hampir semua doa itu diawali dengan bismillah. Naik motor, bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu
Alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kita sudah menyebutkan nama Allah, jin, syaitan nggak bisa ganggu kita. Ini ajarkan anak kita ya, kalau antum punya anak usia 1,5 tahun atau 1 tahun lah ya, jangan ajari mereka, jangan normalisasikan makan pakai tangan kiri. Karena apa? Ini perbuatan syaitan. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, la ta'kulu bisiman fa innahu syaitan ya'kulu bisiman. Jangan kalian makan pakai tangan kiri, sesungguhnya setan itu makan pakai tangan kiri. Anak kita tahu nih, anak kita mulai masukkan makanan pakai tangan kiri. Cegah. Ayo nak, bismillah, nak, bismillah, bismillah. Kita nyuapin ya. Istri kita nyuapin makan. Suruh ucapkan bismillah. Dan sekali aja ya. Sekali aja. Nggak perlu setiap suapan itu bismillah. Nah ini perkara baru juga nih ya. Ya kan? Makan 1 piring, 1 suapan bismillah. Bismillah. Bismillah ini perkara baru. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan. Bahkan ulama terdahulu mereka minum 1 botol ini 1 gelas ya, itu bisa berkali-kali bismillahnya. Sengaja minumnya. Bismillah. Taruh dulu. Lama ngajar lagi, ya, ngobrol lagi, minum lagi, bismillah lagi. Biar apa? Ada keberkahan di sana. Nah, jin itu ikhwah, ya, ada yang baik dan ada yang jahat. Jin itu ada yang baik dan ada yang jahat. Jin yang jahat siapa? Ya, yang menggoda manusia. Yang baik yang tidak menggoda manusia. Karena di setiap tempat itu ada. Bukan hanya di pojokan rumah, bukan hanya di lantai, di dinding, bukan. Bahkan jin itu lebih dekat dari peredaran darah, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, iblis itu jin yang ditangguhkan umurnya. Jin itu juga bisa mati. Jin itu juga punya akal, punya nafsu. Harus hati-hati. Jin juga punya nafsu. Hati-hati ikhwah. Bahkan ketika mau berhubungan suami istri pun harus membaca bismillah. Baca doa. Agar apa? Jin tidak ikut-ikutan, nggak ikut menikmati. Jin juga ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Syaitan, ya. Kalau syaitan itu dari golongan jin. Jin yang jahat. Dan iblis itu pimpinan dari syaitan. Di mana singgasana syaitan? Dulu pernah kita jelaskan. Syaitan itu punya singgasana di tengah lautan. Dan setiap hari iblis itu punya singgasana di tengah lautan. Setiap hari, ya. Anak buahnya, siapa anak buahnya tadi? Syaitan. Syaitan dari golongan jin yang jahat itu punya misi untuk menggoda manusia. Jadi ingat ya, iblis punya anak buah namanya syaitan. Dan ini banyak jumlahnya. Yang bertugas setiap hari menggoda manusia. Setiap hari mereka laporan kepada iblis. Wahai iblis, pemimpin kami, hari ini saya sudah buat si fulan itu melakukan perkara baru iblis. Saya buat dia sholat sunnah setelah zuhur, sholat sunnah setelah asar. Dan saya buat dia beribadah sholat sunnah setelah subuh. Wah, ini tugasnya syaitan ini. Dibisik-bisikinnya seperti itu. Oh, belum, kata iblis. Belum top kamu. Ada syaitan lain yang laporan. Wahai iblis, hari ini saya sudah membuat si fulan dan fulana bercerai. Nah, ini baru dirangkulnya sama iblis. Ini baru sahabat saya ini. Karena prestasi tertinggi syaitan itu membuat suami istri berpisah. Karena pasti nggak ada kebaikan di sana ya kok. Kalau anda rasa bohong ya, oh saya berpisah baik-baik Ustaz. Nggak mungkin gitu loh. Ya, pasti ada permasalahan. Ya. Ini harus hati-hati. Kalau kita lihat ada pasangan yang sudah 30 tahun menikah, 40 tahun menikah,
Berapa kali mereka saling memaafkan coba? Ya karena laki-laki itu bukan malaikat, suami itu bukan malaikat, istri juga bukan bidadari. Sama-sama punya kekurangan. Tapi kalau imannya lemah, ya gampang laki-laki ya. Udah kamu saya ceraikan kamu. Udah kita cerai aja. Udah kita nggak cocok lagi. Nah ini. Ini kalau imannya lemah. Ikhwan fillah wa iyyakum. Syaitan dari golongan jin. Syaitan dari golongan jin. Nah, ini adalah musuh yang paling berat untuk kita. Ini musuh yang paling berat. Kenapa bisa dikatakan musuh yang paling berat? Di antaranya, yang pertama, setan itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Setan itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Siapa yang mengatakan? Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan. Innahu yara'akum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Ini kalau ada orang yang bisa melihat jin, ini dipertanyakan. Bukan anak indigo. Tapi ini ada something nih, ada sesuatu nih. Kenapa dia bisa melihat yang gaib? Paham ya? Harus diruqyah ini. Ini bukan keajaiban nih kok. Harus diobati. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin. Sedangkan sekelas sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad apa? Seandainya setan bertemu dengan Umar di suatu gang, maka setan akan lari terbirit-birit. Umar melihat nggak? Enggak. Setan yang bisa melihat Umar radhiyallahu anhu. Sudah dipahami ya? Setan bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Nah, kita sepakat ya, bahwasanya musuh yang tidak terlihat itu musuh yang berat. Coba kalau kita lawan kita lagi perang lawan sniper, gimana kira-kira? Berat nggak? Nongol dikit tembak malah kita. Ya. Ini berat. Apalagi musuh bermusuh dengan syaitan. Nah, kadang kita merasa aman. Ya. Merasa aman di suatu tempat, padahal musuh sedang mengintai. Ya begitu juga dengan syaitan. Syaitan itu bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, setan itu lebih dekat. Sangat dekat, bukan dekat, tapi sangat dekat kepada manusia. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, Inna syaitana yajri min ibni adama majral dammi. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana aliran darah. Nah ini ya, ngomong-ngomong soal darah ini, saya beberapa hari yang lalu dapat faidah dari teman saya di Semarang. Dia punya komunitas suka donor darah. Lupa saya namanya. Ternyata Mas Dimas, darah yang mengalir kepada orang yang menerima itu mempengaruhi karakter. Dia bikin komunitas khusus untuk orang-orang muslim. Orang yang rajin ke masjid, ini dia survei sendiri. Tapi qadarullah tidak ada bukti ilmiahnya. Orang yang rajin ke masjid, ketika ditransfusi darah dengan orang yang tidak sholat, jadi malas ke masjid. Ini harus hati-hati. Wah. Ini orang muslim loh. Orang muslim yang nggak ke masjid. Ini pasti digoda oleh syaitan ketika dia tidak mau ke masjid. Apalagi di dalam tubuh kita mengalir darah orang yang
non muslim. Paham ya? Ini harus selektif. Coba antum kalau ke PMI tahu nggak darahnya siapa? Nggak tahu kan? Ya, harus berhati-hati kok. Ya, harus selektif. Ini ternyata tidak bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Setan itu mengalir di dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad wakala bihi qarinuhu minal jinni." Setiap orang ya, di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, pendamping dari golongan jin. Tapi bukan urusan kita, atau dalam bahasa Indonesianya apa? Kodam. Oh ini sempat viral ya beberapa bulan yang lalu ya. Kodam, cek kodam. Ini syirik ikhwah. Ya. Ngapain kita ikut-ikutan? Nggak menambah keimanan sama sekali. Ya. Paham ya? Ya kita sudah tahu, sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kita diikutin, didampingi oleh jin korin, jin pendamping kita. Ya. Tapi tidak perlu kita cari-cari apa kodam kita ini apa. Ya. Ini tidak perlu. Paham ya? Kita cukup mengimani bahwa kita punya pendamping dari bangsa jin. Nggak perlu kita cari tahu, nggak perlu cari-cari ke TikTok, nggak perlu cari lagi di Instagram, ya. Cek kodam nggak perlu. Ya. Waliyazubillah. Kemudian ikhwah, kenapa setan atau jin atau setan itu termasuk dari musuh yang berat? Karena yang digoda oleh dia itu adalah hati kita. Yang digoda itu adalah hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nas, surat yang saya yakin kita semua sudah hafal. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa kata Allah? Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Setan ini suka membisikkan kejahatan. Ya dia nggak langsung menggoda di telinga kita, kayak di sinetron ya kan? Pernah nonton nggak tuh? Sinetron yang zaman dulu itu ada manusia yang yang dihiasi pakai gaya-gaya setan gitu, sebelah kiri ada manusia yang dihias-hiasi pakai ada sayapnya kayak malaikat, membisik-bisikkan. Ini dusta ikhwah. Tapi setan itu ya menggoda melalui hati kita. Digodanya kita dengan hati. Dibuatnya kita ragu. Dibuatnya kita blunder. Ah ini gimana ini ya? Ah gimana ini? Ini syaitan nih wah. Ini bisikan syaitan. Terus kalau ragu gimana? Tinggalkan. Kita ketemu dua pilihan dan ragu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Da ma yuribuka ilama la yuribuka." Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Wih, jangan ke sana, nanti kamu akan kecelakaan gini. Oh, ini bisikan syaitan. Kalau memang kita ragu, nggak usah pergi. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kenapa syaitan itu termasuk musuh yang paling berat? Karena syaitan itu tidak pernah capek. Syaitan itu tidak pernah capek menggoda manusia. Semua makhluk, ya, manusia maksudnya, ini pasti digoda oleh syaitan. Suami bisa nggak kira-kira digoda oleh syaitan? Sangat bisa sekali. Istri bisa nggak digoda sama syaitan? Istri ini dibuatnya capek. Nih, hati-hati ibu-ibu ya. Ay, capek juga ternyata nikah nih, lemak gadis dulu ya. Nah, ini bisikan setan, inilah yang dinamakan bisikan setan. Wah, lemak masih gadis dulu. Tidak katik yang marahi, tidak katik yang nyuruh, tidak katik yang gini. Terserah.
Bisikan syaitan. Dibuatnya seorang istri ini capek jadi ibu rumah tangga. Nih hati-hati. Padahal sebaik-baiknya tempat untuk istri di mana? Di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Dan sebaik-baiknya tempat untuk kalian adalah di rumah kalian. Tapi setan licik. Nah, kau nih wanita karir. Coba kau begawi di perusahaan tambang gitu nah. Besak gaji kau. Ini setan ini mulai main nih. Hati-hati kok. Dibuatnya kita was-was. Dibuatnya kita pesimis. Wah, tidak bisa aku cak ini. Wah, tidak bisa aku cak ini. Ini bisikan syaitan. Dibuatnya kita tuh tidak jadi berjihad, takut. Dibuatnya kita takut untuk berjihad. Dan jihad itu apa ya? Pernah kita pelajari? Bukan hanya di medan perang. Dibuatnya kita takut untuk berdagang. Tidak usahlah usaha bisnis ini agak gagal, agak rugi, modal lah keluar banyak, rugi pula, tidak laku jualannya. Ini bisikan syaitan. Dibuatnya kita mikir terus, usaha apa, terus habis waktunya. Sedangkan kebutuhan hidup itu jalan terus. Pernah nggak antum libur makan di rumah? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nah ini bisikan syaitan. Hati-hati. Dan kenapa syaitan itu tuh musuh yang berat? Karena mereka itu punya anak buah yang terstruktur. Manajemennya bagus nih syaitan nih. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu. Ini sudah jelas. Dan inti dari pembahasan kita, ikhwan, jerat-jerat syaitan itu sangat banyak sekali. Jadi jerat syaitan itu sangat banyak. Namun di antara poin yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara jerat-jerat syaitan itu yang pertama, iblis. Iblis ini siapa? Iblis ini bagian dari jin yang jahat. Jin ada dua, yang baik dan yang jahat. Sedangkan iblis itu bagian dari jin yang jahat. Jin yang jahat itu ada turunannya namanya syaitan, dan iblis itu pimpinan dari syaitan. Iblis, ikhwan, itu melihat kecenderungan seseorang. Iblis itu melihat kecenderungan seseorang. Karena ini merupakan langkah utama syaitan dalam menggoda manusia. Kalau ada seseorang yang cenderung kepada kebaikan, emang karakternya ini baik, fitrahnya lurus, dia suka beribadah, dia nggak suka menunda-nunda ibadah. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, syaitan menggodanya dengan cara apa? Dengan cara dibuatnya dia hulu. Apa itu hulu? Berlebihan. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal ghulu fid din. Wahai manusia, berhati-hatilah kalian dalam berlebih-lebihan dalam agama. Jangan overdosis. Makan kalau overdosis bagus nggak? Makan nasi kebuli satu nampan sendirian. Kalau bahasa youtubernya apa? Mukbang. Ini berlebihan. Gulu. Minum obat berlebihan gimana? Tewas misalnya. Dalam beragama pun nggak boleh kita berlebihan. Iyyakum wal ghulu fid din. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Karena orang-orang yang sebelum kalian itu telah binasa karena mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Kenapa orang terdahulu berlebih-lebihan dalam beragama? Contohnya apa? Kaum Nasoro. Mereka berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Dibuatnya Nabi Isa ini Tuhan sama dia. Ini berlebihan. Itu kenapa
Syaitan ya atau iblis melihat kecenderungan kita. Kalau seseorang ini suka beribadah, dibuatnya dia berlebihan dalam beribadah. Ibadah terus, nggak kerja. Gimana kira-kira? Anak istrinya suruh berdagang. Kamu ke pasar aja ya, aku mau sholat. Nunggu waktu sholat itu, Dek, didoakan malaikat. Jadi dari subuh, dia duduk, berzikir, sampai zuhur. Nggak kerja. Ya kalau dia punya kebun sawit, ya nggak masalah ya. Tapi kewajiban dia yang paling utama, itu ditinggalkan sama dia. Yaitu apa? Menafkahi keluarga. Ini harus berhati-hati kok. Dibuatnya dia sholat ba'diyah subuh. Yang penting kan bagus. Nah ini konsepnya. Dalam Islam tidak kenal yang namanya istilah yang penting bagus. Kalau dalam beragama ya, ingat ya. Yang penting kan niatnya, Mas. Kan gitu, dalil yang sering kita dengar. Nggak apa-apa sholat maghrib 7 rakaat, yang penting kan niatnya bagus. Karena Imam Ahmad bin Hambal ya, pernah ditanya oleh salah seorang laki-laki. Ketika dia ditegur oleh Imam Ahmad bin Hambal, dia melakukan sholat ba'diyah asar. Sholat ba'diyah asar. Ditegur, kamu sholat apa tadi? Sholat sunnah. Nggak ada, akhi, sholat sunnah ba'diyah asar. Wahai imam, apakah saya akan diazab karena sholat saya? Apakah saya akan masuk neraka gara-gara sholat saya? Gimana kira-kira? Kalau antum ditanya kayak gitu gimana? Saya sholat kok, bagus. Kenapa kok kamu melarang saya sholat? Apakah saya akan masuk neraka gara-gara sholat saya? Imam Ahmad bin Hambal menjawab dengan bijaknya. Enggak, kamu enggak diazab karena sholat kamu, enggak. Kamu akan diazab karena menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi melarang sholat antara asar dan maghrib. Paham ya? Jelas ya? Dan sholat ba'diyah subuh. Nggak dilarang. Kalau mau sholat silahkan. Tapi kamu nanti akan diazab karena menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW. Nah, dibuatnya kita ini berlebihan dalam beribadah. Allah itu nggak memuji orang yang 24 jam kerja terus, nggak. Allah juga nggak memuji orang yang 24 jam beribadah terus, nggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang dia bekerja, tapi ketika masuk waktunya beribadah kepada Allah, dia tinggalkan semua pekerjaannya. Ya, semoga Allah mudahkan. Dia 5 menit sebelum azan, dia stop semua pekerjaannya. Dia siap-siap untuk berwudu. Dia melangkahkan kaki ke tempat sholat. Jadi bukan 24 jam itu beribadah atau sholat terus, enggak. Sedangkan dia punya kewajiban yang lain. Di antaranya apa? Dia harus menafkahi keluarganya. Gitu loh. Jadi jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Antum pakai baju nih. Baju harganya 20 juta. Baju kaos 20 juta. Ya, pakai kain sarung harga 15 juta. Tapi bajunya warna pink, celananya warna atau sarungnya warna ungu. Masuk nggak kira-kira? Nggak masuk, ikhwan. Ini berlebihan. Pakai sarung harga 500.000 sama pakai sarung harga 15 juta, ya tujuannya sama-sama untuk menutup aurat. Jelas ya? Jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara jerat-jerat syaitan yang kedua, syaitan akan menghiasi kemaksiatan. Syaitan akan menghiasi kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39. Qala rabbi bima aghwaytani
la'uazzinanna lahum fil ardi wala aghwiyannahum ajma'ina. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang iblis. Iblis mengatakan, Rabbi bima aghwaitani, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan, engkau telah memvonis saya sesat, pasti aku akan menjadikan mereka, manusia ini, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini janjinya iblis, ikhwah. Sumpahnya iblis. Dia akan menjadikan kemaksiatan itu indah, bagus. Contoh, nggak usah jauh-jauh lah. Contohnya, memandang wanita yang tidak menutup aurat. Karena sudah terbiasa, akhirnya kita nggak apa ya, nggak aneh lagi. Karena mata kita ini sudah terbiasa melihat yang haram. Kita sudah terbiasa melihat yang haram, jadi ketika melihat yang halal, ya, itu aneh. Lihat orang pakai jilbab besar, pakai cadar, aneh ini. Ya. Dipandangnya jadi aneh. Ini harus hati-hati. Setan itu menghiasi kemaksiatan. Pacaran, dibuatnya pacaran apa ya? Pacaran syar'i. Gimana model pacaran syar'i? Kami pacaran nggak ngapa-ngapain kok. Pacaran nggak ngapa-ngapain. Kami ini ta'aruf, Ustaz. Ta'aruf itu gimana? Definisi ta'aruf itu gimana gitu loh. Yang namanya ta'aruf itu ya. Ada apa ya istilahnya itu apa ya? Mak comblangnya gitu loh. Dan bukan ikhwan sama akhwat yang berhubungan langsung. Kalau akhwat ini ya harus perantaranya bapaknya atau kakak laki-lakinya yang menghubungkan dengan calon suaminya atau ustadznya. Gitu loh. Bukan akhwat sama ikhwan WA-WAan. Perkenalan ustadz, ta'aruf. Diingatkan, akhi atau ukhti, jangan lupa tahajud. Ini setan ini ikhwan. Mengingatkan tahajud bagus nggak? Mengingatkan tahajud bagus ya kira-kira? Bagus. Tapi kalau sudah laki-laki yang mengingatkan wanita yang bukan mahramnya, jelas ini kemaksiatan gitu loh. Ukhti, mau ndak pulangnya ana bonceng? Karena kita searah ukhti. Ini bukan mahram, bukan adiknya, bukan kakaknya. Nah ini, maksudnya syaitan itu menghias-hiasi kemaksiatan. Riba. Coba kalau di bank itu tulisannya ribanya sekian persen. Minjem 20 juta, ribanya hanya 0,5%. Mau nggak tuh minjem bank kira-kira? Tapi dirubah menjadi bunga. Minjem 20 juta, bunganya hanya 0, sekian persen. Padahal ikhwah, dosa riba yang paling ringan itu seperti menyetubuhi ibu kandung sendiri. Waliyazubillah. Harus apa ya? Ya yang membentengi kita harus dengan belajar. Kemudian di antara jerat-jerat syaitan ini punya prioritas dalam menggoda manusia. Di antara urutan atau prioritasnya syaitan itu, syaitan akan menjerumuskan seseorang itu kepada kekufuran, pada kesyirikan, dan pada kemunafikan. Ini harus hati-hati. Ini prioritas utama
prioritas utamanya syaitan itu ngajak manusia untuk kufur. Kufur nikmat, ya, kufur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini harus hati-hati. Ketika seseorang sudah terjerumus pada perkara kekufuran, pada perkara kesyirikan, udah cuci tangan dia. Syaitan akan cuci tangan, kholas, selesai. Selesai misi saya sama fulan. Saya sudah menjerumuskan dia ke dalam perkara kesyirikan. Dibuatnya dia, mas, kalau kamu ini dia udah main judi nih. Judi dosa nggak kira-kira? Dosa. Ya, dibisikkan syaitan, udah kamu tuh pinter matematika, main gaple aja pakai duit. Di sana tuh, ya. Di sana itu main gaple pakai duit. Ya. Kamu kan pinter nih hitung-hitungan. Ya. Main ke sana modal 10.000 bisa jadi 100.000. Ya. Kemudian dia main menang kurang puas. Wih, main ini aja, judi togel aja ini kayaknya nih. Ini mulai setan akan main di sana. Wah, kok kalah main togel ini. Akhirnya apa? Punya pikiran atau kemakan bisikan setan, suruh minta nomor ke kuburan keramat. Kalau kata orang 4 Lawang itu moles. Apa itu moles gitu saya kan? Minta apa namanya? Ngeri di pohon atau di makam keramat. Kalau ada nomornya keluar, nah itu berarti yang keluar nomor togelnya. Waliyazubillah. Kalau sudah terjerumus ke sana, syaitan akan cuci tangan dia. Udah selesai misi saya. Ini prioritas utama syaitan. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Syaitan nggak bisa dia menggoda kita seperti ini. Teman-teman yang sudah kenal kajian. Yang jenggotnya sudah panjang, yang celananya sudah naik. Disuruh nyembah pohon nggak mau dia. Disuruh nyembah batu nggak mungkin gitu loh. Kemudian di antara prioritas syaitan, ya, dia akan mengajak kepada perkara-perkara baru. Dia sudah rajin sholat, dia sudah kenal ibadah-ibadah yang sesuai sunnah, ya. Dia akan membisikkan kepada manusia ini untuk mengerjakan perkara baru. Kemudian ada perkataan yang bagus dari ulama, ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Al-bid'atu ahabba ila iblisa minal maksiyati. Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyati. Perkara baru dalam agama itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kenapa demikian? Karena seseorang yang bermaksiat, dia masih ada kemungkinan untuk bertaubat. Ya. Sedangkan orang yang melakukan perkara baru, dia nggak mau bertobat karena dia merasa dirinya itu benar. Paham nggak? Berzikir sambil lompat-lompat. Berzikir, bagus nggak kira-kira berzikir? Bagus. Tapi dia lompat-lompat atau dia menentukan bilangan khusus. Baca sholawat 4.444. Ya, akan terpenuhi hajatmu. Lihat mobil bagus, sholawatin dulu. Biar tercapai. Sholawat baik, tidak begawe. Macam mana, Pak? Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat mobil bagus, sholawatin dulu sampai jadi. Nggak kerja tapi. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Inna safinata lan tajri ilal yabas. Kapal itu nggak mungkin berjalan di daratan. Ini jelas perkara baru. Kenapa perkara baru? Karena ada unsur agama di situ. Ustaz, zaman Nabi tidak kati pesawat, berarti kamu nih bid'ah. Di zaman Nabi, ya, yang disebutkan perkara baru itu masalah agama, bukan masalah dunia. Masalah dunia, kata Nabi Muhammad SAW, Anda lebih mengetahui perkara dunia Anda.
Mau kita makan pakai burger, mau kita makan pakai ayam katsu, mau makan pakai steak, terserah. Nggak harus setiap hari makan kurma, enggak. Ini masalah apa? Dunia. Mau ke Mekah naik pesawat Boeing, mau pesawat helikopter, terserah. Mau naik motor ke Mekah, fadol. Silahkan. Ini perkara dunia. Tapi kalau masalah agama, jangan dimodifikasi. Antum punya mobil nih. Punya mobil mau dimodifikasi, punya rumah mau direnovasi, fadol, silahkan. Mau bikin rumah modelnya nge-L gini, silahkan. Tapi kalau agama, jangan dimodifikasi. Ya. Jangan bikin gerakan sholat sendiri. Takbir, Allahu Akbar. Tidak apa-apa mas, yang penting niatnya bagus. Nah, ini nggak boleh. Ya. Atau sujudnya 5 kali. Ini siapa yang ngajarin? Ulama mana yang ngajarin? Ya. Ini nggak boleh. Wah. Kenapa perkara baru ini lebih disukai sama iblis daripada maksiat? Karena orang yang mabok, orang yang judi, orang yang mencuri, preman, masih bisa nggak dia bertobat? Mas, kamu tahu nggak kalau kamu minum khamr ini, minum anggur merah ini dosa, mas? Wah iya mas, sebenarnya saya tahu ini dosa ini. Kamu mau nggak bertobat? Allah itu maha pengampun mas. Oh iya mas, saya bertobat, saya tinggalkan semua minuman-minuman ini. Bisa dia bertobat. Tapi kalau orang yang melakukan gerakan-gerakan sholat baru tadi, kita bilangin, mas, gerakan sholat kamu itu salah. Apa yang salah? Yang penting niatnya bagus. Nah ini rusak gitu. Ya. Kalau sudah megang prinsip, yang penting niatnya bagus, nah ini setan seneng nih. Paham ya? Yang dimaksud di sini perkara agama, bukan perkara dunia. Ya. Pakai sajadah, ini perkara dunia, Pak. Tapi kalau dalam hati kita sudah mengatakan kalau sholat tidak pakai sejadah, sholatnya tidak sah. Nah ini perkara baru. Paham ya? Sholat pakai peci, boleh, silahkan. Tapi kalau kita menganggap sholat itu wajib pakai peci, ini bisa masuk dalam perkara baru. Kemudian, yang pertama, prioritas setan itu mengajak kepada kekufuran. Kemudian yang kedua, mengajak kepada perkara baru. Yang ketiga, menjerumuskan ya, manusia ke dalam dosa-dosa besar. Ini bisa aja ya, durhaka kepada orang tua, ini dosa besar. Berzina, jangan dikira orang yang jenggotnya panjang, celananya sudah naik, ya ini ini terbebas dari dosa besar, enggak. Setiap hari kajian, setiap hari sholat sunnah, sholat tahajud, sholat rawatib semua dikerjakan, tapi sama bapaknya nggak akur, sama ayunya nggak teguran, sama mertuanya nggak mau tegur sapa. Nah, ini gimana ini? Ya. Setan ini ya, yang memainkan hatinya. Paham ya? Ini dosa besar itu. Kita buat orang tua kita takut untuk negur kita. Paham nggak? Walaupun kita sudah umur 40, 30, 50, kita masih punya bapak, masih punya emak, di mata mereka kita ini anak kecil, Pak. Kalau mereka nggak berani negur kesalahan kita, berarti kita anak durhaka. Dan durhaka ini jelas dosa besar. Normalnya gimana? Ya, seberapapun pangkat kita, bintang kita 5 di sini ya. Anak buah kita 1000 orang, depan mak bapak kita masih anak kecil. Yang kita lakukan salah ya, manusiawi. Seperti itulah orang tua. Kemudian skala prioritas setan itu membuat kita menggampangkan dosa kecil. Ada apa lah bohong dikit, ada apa lah ngotak dikit. Nah ini. Wah, ini jadi jam 5 ya. Tanggung bentar lagi, wah. Kemudian yang keenam ya, setan akan menakut-nakuti kita. Takut miskin. Demlah korupsi baik, dikit kok, cuma korupsi 100 juta. Ndak kerugi, ndak perusahaan, ndak kerugi negara, ndak. Main nota dikit, 50 juta. Beli alat berat harga 350 juta, tulisnya 400 juta. Main nota dikit, nggak apa-apa. Ini
Tujuannya apa? Takut miskin. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Syaitan itu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, kata Allah. Dengan kemiskinan dan menyuruh kamu melakukan perbuatan yang fahsya, perbuatan yang keji, yang menjijikkan. Sedangkan Allah itu menjanjikan ampunan yang besar. Dan ampunan Allah itu, dan Allah menjadikan untukmu ampunan darinya dan karunia-Nya. Dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Syaitan, ingat Pak, syaitan itu selalu, ini buat laki-laki terutama ya. Buat seorang suami, buat laki-laki yang bertitel suami, dibuatnya kita melakukan yang haram. Tujuannya apa? Agar kita tidak miskin. Tidak apa-apa lah, mau laku duit perusahaan dikit, 50 juta. Ya di dunia aman kita Pak. Di dunia aman. Nanti di akhirat dikumpulkan seluruh manusia, ya, ditanya sama Allah, Fulan, kamu dulu melakukan ini? Dan kita hanya mengatakan apa yang Allah izinkan. Dan kita akan mengakuinya Pak. Kita akan mengakui dosa yang pernah kita lakukan. Bukan face to face, tapi di depan seluruh manusia. Kira-kira malu nggak Pak? Kira-kira malu nggak? Malu Pak. Semua orang tahu dosa-dosa kita. Ini tugas syaitan Pak. Nah yang kemudian, di antara jerat-jerat syaitan, menggoda kita dengan wanita. Dengan wanita. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Al-mar'u auratun. Wanita itu aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Setan itu Pak akan menghiasi 70 keindahan untuk wanita ketika dia keluar rumah. Pas papasan, breng. Ambuni. Apa ya, harumnya gitu loh. Harum tapi haram. Gimana kira-kira? Boleh nggak wanita pakai parfum? Boleh nggak? Boleh, tapi di rumah, depan suami. Ini jangan kebalik. Kalau keluar rumah, boleh pakai parfum, tapi yang tidak meninggalkan bekas. Wanita juga harus bersih, tapi tidak boleh terlalu tabaruj. Tabaruj itu apa? Bersolek. Nah, ini tugas laki-laki lagi nih. Berat Pak. Tugas terberat kita itu Pak bukan nyari duit, bukan kerja, bukan bayar SPP anak, bukan berat Pak. Kalau kita berusaha pasti bisa kita. Tapi tugas terberat kita itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijaro. Yang bahan bakar neraka ini adalah batu dan manusia dan batu. Jadi tugas terberat kita itu bukan menjaga, bayar SPP, bukan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan, tapi menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan wanita itu Pak, itu fitnah yang paling besar. Semua laki-laki lah pasti bisa merasakan fitnah. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, la taroktu ba'di fitnatan adoro ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang paling berat, yang paling berbahaya untuk laki-laki kecuali fitnah wanita. Papasan di lampu merah nih, di lampu merah ya, di RCA misalnya. Lihat, cantik ya. Padahal di rumah sama aja bentuknya gitu loh. Paham nggak? Makanya kalau sunnahnya gitu kan, kalau kita tergoda sama wanita di luar, sunnahnya gimana? Cepet-cepet pulang. Lihat istri kita sama aja bentuknya. Oh, tapi Ustaz, bini aku di rumah tuh, Ustaz, muka buras, baju sobek. Ya ini tugas laki-laki gitu loh.
Kalau pengen istri cantik ya modalin, Pak, gitu loh. Ya. Ini nggak ngasih sebulan 1.500.000, pengen istrinya kayak model, kayak artis. Ya nggak bisa, Pak. 1.500.000 untuk skincare-nya aja nih. Nih, Dek, 1.500.000 uang skincare nih. Ini beli baju, Dek, yang bagus-bagus, Dek. Ini kebutuhan rumah. Inilah kalau laki-laki yang apa ya, punya power. Ini uang 2 juta nih, masak, ini SPP anak, ini semuanya di sini. Ya wajar wanita ngeluh gitu loh. Nah, kalau wanita udah ngeluh, masuklah seton tadi. Wah, coba aku masih gadis dulu, begawi. Bisa aku dapat duit 3 juta, weh. Ini seton, Pak. Seton mulai membisikkan. Dan yang terakhir ya, di antara tujuan atau jerat seton itu mengadu domba. Hati-hati, Pak ya. Suka mengadu domba. Ngomong di sini ngatain si B, di majelis lain ngatain yang lainnya. Akhirnya apa? Bentrok. Ini bahaya, Pak. Mengadu domba. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.